Dinamika politik dan ekonomi masa Orde Baru. Nah, yang pertama ada poin A, yaitu latar belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai oleh Tritura atau disebut juga dengan Trituntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau KMI atau disebut juga Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Nah, Tritura ini terdiri dari 3 tuntutan. Yang pertama ada pembubaran PKI. Nah, yang kedua ada perombakan Kabinet Dwi Korah. Nah, yang ketiga ada penurunan harga. Pada saat itu, Tritura semakin panas karena sikapnya Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa yaitu disebut G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurun kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI ini salah satu penyebab menurunnya kepercayaan kepada Soekarno sehingga membuat pengeluaran surat Perintah Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau disebut juga dengan Super Semar. Nah, dalam surat pemerintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Nah, Super Semar ini menjadi peristiwa titik awal perkembangan kekuasaan pada masa Orde Baru. Selanjutnya yaitu poin B, sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Nah, pemerintah Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu: pertama, penerapan pengajaran P4 atau disebut dengan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan membentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang sangat pesat, meskipun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika pada tahun 1997 saat terjadi krisis moneter. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Nah, selanjutnya yang C, penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Meski selama masa tersebut perekonomian Indonesia melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata bagi masyarakat, namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga BBM pada tanggal 4 Mei 1998. Belum lagi terjadi tragedi Trisakti, yaitu
tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan, disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Besarnya gelombang yang terjadi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah 3 dasawarsa lebih terjadi, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Nah, selanjutnya ada dinamika ekonomi. A. Replita 1 dimulai tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, luasnya lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Nah, yang B, Replita 2 dimulai pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sama juga. Tapi Replita 2 ini isinya tidak sama dengan Replita 1. Replita 2 ini berisi tentang menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Nah, selanjutnya ada Replita 3 dimulai tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 berisi tentang tekanan pada trilogi pembangunan dengan tekanan pada asas pemerataan. Nah, yang D Replita 4 sama dimulai pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Isi dari Replita 4 ini yaitu menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Nah, yang E ada Replita 5 yaitu dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994, berisi tentang fokusnya pada sektor pertanian yang bertujuan untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Nah, yang terakhir ada F Replita 6 dimulai pada tahun 1994. Nah, isinya pembangunan ini berfokus pada sekitar ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, yang terakhir ada dampak negatif ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama ada pengabaian pembangunan sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada ketergantungan pada utang luar negeri. Nah, yang ketiga ada krisis moneter 1997 sampai 1998. Yang keempat, korupsi dan kolusi, dan yang terakhir kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like ya.